Puji Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Mari sebelumnya kita akan berdoa, kita akan memulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Puji Tuhan Bapa di dalam surga, bersyukur sebab Engkau Allah yang besar, yang selalu menolong, memelihara kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami akan mulaikan ibadah ini dan kami akan menaikkan pujian kepada Tuhan. Sekaligus kami akan mendengarkan firman-Mu, dan biarlah kekuatan yang dari Tuhan, yaitu kuasa Roh Kudus, selalu memampukan kami, dan semuanya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih, bersyukur kami alaskan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Percaya saja. Percaya saja. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita akan melihat firman Allah terambil di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-13, mulai ayat 14 dan ayat yang ke-15. Sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap, kita mencari kota yang akan datang. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita oleh Tuhan dijadikan umatnya. Dia menjadikan kita sebagai umatnya. Umatnya artinya, mari kita lihat di dalam Yesaya pasal 51 ayat yang ke-16. Sekali lagi Yesaya 51 ayat 16. Aku menaruh firmanku ke dalam mulutmu dan menyembunyikan engkau dalam naungan tanganku, supaya aku kembali membentangkan langit dan meletakkan dasar bumi, dan berkata kepada Sion, engkau adalah umatku.
Puji Tuhan. Nah, kita dikatakan sebagai umat Tuhan, dan firman-Nya atau Tuhan menaruh firman-Nya di mulut kita dan menyembunyikan kita di dalam naungan tangan-Nya yang penuh kuasa itu. Jadi kita melihat bahwa Allah sendiri menaruh firman-Nya di mulut kita dan menyembunyikan kita di dalam naungan tangan-Nya. Nah, setiap orang yang percaya kepada Yesus, pasti Yesus menjadikan dia umatnya. Dalam Roma pasal yang ke-10 ayat 10 dan ayat 12 dikatakan, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perjanjian baru, umat atau jemaat Tuhan itu adalah mereka yang dipanggil dan dipilih lewat peristiwa Yesus Kristus, dan yang diurapi dan dipenuhi dengan Roh Kudus untuk selanjutnya akan melaksanakan tugas tertentu, yaitu salah satunya adalah menjadi saksi. Itu sebabnya Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, bahwa sebutan kita sebagai umatnya adalah penting, tapi jauh lebih penting adalah hubungan kita dengan Yesus sebagai Allah dan Juru Selamat kita. Artinya, ketika kita disebut sebagai umat, sebagai jemaat, itu sesuatu yang sangat penting. Tapi jauh lebih penting daripada itu adalah bagaimana hubungan kita dengan Yesus sebagai Allah dan Juru Selamat kita. Hubungan itu diimplementasikan lewat sikap dan perilaku, saudara. Sesuai dengan Yesaya 51 ayat 16 tadi, bahwa firman yang hidup itu ditaruh di mulut kita sebagai umatnya. Sebaliknya, kita di dalam hidup kita ada tersembunyi dalam naungan tangannya yang penuh dengan kuasa. Kita terlindung di dalam tangannya yang penuh kuasa itu. Dan lagi seperti yang Daud katakan di dalam 1 Tawarik pasal 29 ayat 17. 1 Tawarik 29 ayat 17. Dikatakan bahwa, aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Jadi salah satu yang menjadi kebiasaan sebagai umat Tuhan, salah satu yang menjadi sikap dan perilaku umat Tuhan, yaitu mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Ya, mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Nah, mari kita lihat apa yang dikatakan dalam Ibrani pasal 13 ayat 14 dan 15. Sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Kita mencari kota yang akan datang. Sebab itu marilah kita oleh Dia sentiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Saudara, jadi ketika kita mempersembahkan sesuatu kepada Allah, ketika kita mentradisikan, kita membiasakan hidup kita mempersembahkan sesuatu kepada Allah, bukan tanpa sebab, bukan terjadi begitu saja, tidak serta-merta, tetapi karena ada satu alasan yang jelas, bahwa yang mendasari semua itu, bahwa karena kita tidak mempunyai tempat yang tetap di dunia ini, kita menuju ke tempat yang akan datang. Kita menuju ke kota yang akan datang. Di dalam Filipi 3 ayat yang ke-20, sekali lagi Filipi 3 ayat 20, dikatakan bahwa karena kewargaan kita ada di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Nah, jadi inilah yang mendasari mengapa lantas
ada kebiasaan, ada satu tradisi yang dibangun di dalam umat Tuhan sebagai jemaat Tuhan. Tradisi yang yaitu sesuatu yang selalu ada yang dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, kalau kita melihat di dalam Ibrani pasal 13 bahwa sebab itu karena keluarga kita itu ada di dalam surga, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Saudara, ucapan bibir yang memuliakan namanya, yang saya mau katakan kepada kita, yaitu karena di mulut kita sudah ditaruh firman yang hidup, firman yang berkuasa, maka kita gunakan mulut itu. Maka yang keluar dari mulut kita itu adalah ucapan bibir yang memuliakan Tuhan. Setiap yang keluar dari mulut kita adalah tentang Tuhan, tentang kebesaran Tuhan, tentang kehebatan Tuhan. Haleluya. Saudara, tidak usah lagi sebentar-sebentar corona. Tidak usah lagi sebentar corona. Hampir setiap detik, hampir setiap waktu yang kita bahasanya corona. Berhenti menyebarkan ketakutan. Berhenti melakukan teror. Apakah itu kepada diri sendiri, apakah itu kepada orang lain. Stop mengucapkan, stop membahas sebentar-sebentar hanya corona. Kita lupa bahwa di mulut kita Allah telah menaruh firman-Nya sebagai umat-Nya. Sebab sebaliknya, dalam hidup kita sebagai umat-Nya ada perlindungan Allah yang maha tinggi. Kita disembunyikan di dalam naungan tangan-Nya yang berkuasa. Mari saudara, mulai saat ini yang kita bahas selalu tentang kebesaran Tuhan dan tentang kemuliaan Tuhan, tentang kehebatan Tuhan, tentang kemampuan Tuhan dalam memelihara dan menolong setiap umat-Nya. Saya beri satu ayat kepada kita, Mazmur pasal 91 ayat 1. Kita baca sampai dengan ayat yang kedua. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Mari Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarlah yang keluar dari mulut kita adalah ucapan-ucapan yang memberkati, ucapan-ucapan yang membangkitkan iman. Sekali lagi, yang keluar dari mulut kita adalah ucapan-ucapan yang memberkati, adalah ucapan-ucapan yang membangkitkan iman, ucapan yang membuat orang menjadi optimis, membuat diri kita semakin optimis. Saudara, karena di mulut kita telah ditaruh oleh Tuhan firman yang hidup dan berkuasa. Kalau ini yang kita lakukan, maka kita akan menyaksikan perbuatan Tuhan yang luar biasa. Sekali lagi, kalau ini yang kita lakukan, maka kita akan menyaksikan perbuatan Tuhan yang luar biasa. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, mari sebagai umat Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, milikilah ucapan bibir yang selalu memuliakan Tuhan. Lebih daripada sekedar membahas hal yang tidak penting. Lebih daripada sekedar menyebarkan ketakutan, kebingungan lewat mulut kita. Tetapi sebaliknya, kita memberitakan tentang kebesaran Allah. Kita ucapkan selalu kata-kata yang membangkitkan iman, sehingga niscaya kita akan melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang luar biasa. Sebelum kita akhiri firman ini, saya sangat rindu untuk kita membaca kembali. Saudara, di dalam Yeremia
Yesaya 51 ayat 16 tadi. Saya rindu kita membaca bersama-sama ayat ini. Aku menaruh firman-Ku ke dalam mulutmu dan menyembunyikan engkau dalam naungan tanganku, supaya aku kembali membentangkan langit dan meletakkan dasar bumi dan berkata kepada Sion, engkau adalah umatku. Saudara, kita lihat bahwa ketika ucapan bibir kita adalah sesuatu yang memuliakan Tuhan, maka dikatakan di sana kita akan melihat perbuatan Tuhan, di mana perbuatan Tuhan seperti yang saat Allah menciptakan langit dan bumi. Dia membentangkan langit dan meletakkan dasar bumi. Haleluya. Ini sesuatu hal yang luar biasa, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menyaksikan perbuatan Allah yang gagah perkasa, perbuatan Tuhan yang luar biasa. Sekali lagi saya mau katakan kepada kita, stop. Lewat mulut kita, lewat bibir kita, lewat ucapan kita, menyebarkan kebingungan, menyebarkan ketakutan, menyebarkan kebencian, dan lain sebagainya. Tetapi sebaliknya, mari lewat ucapan bibir kita, kita sampaikan perkataan-perkataan Allah yang luar biasa. Ucapan bibir yang memuliakan Tuhan, yang membuat hati Tuhan disenangkan, sehingga kita akan melihat perbuatan-perbuatan Allah yang luar biasa di dalam hidup kita. Puji Tuhan. Doa saya, kiranya kita semua selalu ada dalam keadaan sehat, kuat dalam lindungan Allah yang maha tinggi. Roh Kudus menolong kita semua. Tuhan Yesus berkati dan Immanuel. Puji Tuhan. Tuhan berkati kita semua. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Hanya Yesus di hidupku.
kita sama-sama berdoa. Kami bersyukur kepada-Mu Bapa di surga, sebab Tuhan telah berikan waktu kesempatan untuk kami dapat beribadah. Berkat Tuhan bagi kami semua dicurahkan. Kami berdoa, akhiri ibadah ini, serahkan jemaat-jemaat Tuhan ke dalam tangan-Mu. Apapun yang menjadi rencana, dimanapun mereka pergi bekerja, apa yang dilakukan, ditolong dan diberkati Tuhan. Kalau ada jemaat Tuhan yang sakit, kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan nyatakan kesembuhan-Mu. Jaga pelihara lindungi kami semua dengan tangan-Mu yang penuh kuasa. Demikian juga berdoa untuk keluarga daripada Bapak Sila, yang dimana beberapa waktu yang telah lewat, orang tua daripada Pak Sila telah dipanggil Tuhan. Kami percaya bahwa apa yang Tuhan buat adalah baik, namun bagi Pak Sila dan keluarga besar, kakak beradik, kiranya berkat Tuhan turun, menghibur, menguatkan, Roh Kudus yang membimbing, sehingga di dalam segala sesuatu nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga, Indo sembahyang kami, demi nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Immanuel. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan.